Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi, di video kali ini saya akan membagikan yaitu mungkin ini kenyataannya pahit ya, teman-teman. Karena ini ada agenda yang tersembunyi, yaitu rencana busuk Iran, orang-orang Syiah. Kenapa mereka itu kekeh banget dengan peperangan yang ada di Palestina ini. Ini ada agenda yang busuk, teman-teman. Ada rencana yang busuk. Jadi saya akan membagikan video ini. Mungkin ini adalah kenyataan yang pahit, namun kita harus simak dulu ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Mari kita simak videonya. Nah, teman-teman ya, jadi ini adalah rencana busuk Syiah. Jika mereka berhasil menaklukkan Al-Quds, mereka pun fokus menyerang Ka'bah, kemudian Baqi, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, masihkah Anda cinta dan membantu ormas buatan Syiah? Padahal setelah ini mereka akan menjajah umat Islam. Inilah sebab mengapa kami Ahlus Sunnah fokus membabat habis kaum kafir Syiah, musuh dalam selimut terlebih dahulu. Jadi mereka ini punya rencana yang busuk, yaitu untuk menghancurkan ulama Ahlus Sunnah. Coba teman-teman lihat bagaimana negara-negara yang ada Syiahnya. Kebanyakan huru-hara. Ya. Jadi saya akan putar kembali ya. Jadi mereka ini, kota Tel Aviv akan segera dihancurkan. Ya. Demi Tuhan, tidak akan tersisa sedikit pun jejak rezim Saudi. Ka'bah akan merdeka dan kemudian Baqi. Ini rencana busuk mereka ya. Nah, barang siapa yang menguasai Ali pasti akan jatuh. Nih, ini orang-orang Syiah nih. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita lihat sejarah nih ya, kita lihat sejarah. Ya. Ada dua pemimpin kaum muslimin yang menaklukkan Al-Quds. Yang pertama adalah Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka inilah yang dibenci oleh orang-orang Syiah. Ya. Tidak akan mungkin orang-orang Syiah ini memenangkan peperangan yang ada di Al-Quds. Hanya orang yang akidahnya lurus, yang tauhidnya lurus, yang akan memenangkan Al-Quds, yang akan merebut kembali Al-Quds di pangkuan kaum muslimin. Yaitu siapa? Imam Mahdi. Mereka ini akidahnya hancur, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Kemudian terutama Abu Bakar, sahabat Umar, radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Utsman dan istri Nabi SAW mereka kafirkan, ya. Lalu mereka berkuar-kuar jihad untuk melawan siapa? Israel. Dan inilah agenda yang tersembunyi, yaitu rencana busuk mereka. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu dari Syekh Utsman Khamis, yaitu tentang terkait masalah jihad orang-orang Syiah ini.
Oke, kita langsung saja, mari kita simak videonya. عندما يتكلمون ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخميني عليه رحمة الله. Coba kita putar kembali ya. Ini adalah Khalid Mish'al, Kepala Biro Politik Hamas. Jadi di sini itu dalam kesempatan baik kunjungan saya ini untuk memperingati 30 tahun ke atas kemenangan revolusi Islam di Iran. Jadi beliau mengatakan seperti itu ya. لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام di bawah kepemimpinan Imam Khomeini, semoga rahmat Allah atasnya. خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخميني عليه رحمة الله. Imam Khomeini, semoga Allah mencurahkan rahmat atasnya. أحمد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها فالقصد أن الإنسان إذا أعلن الجهاد لابد أن يكون مستعدا إيمانيا عقديا. Akidah. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari Syekh Utsman Khamis, yaitu tentang terkait masalah jihad yang ada di Palestina. Ya, karena mereka ini, orang-orang Syiah ini punya rencana yang busuk ya, yaitu seperti yang telah video saya tampilkan yang pertama tadi. Mereka itu menggaungkan ayo jihad, namun ada agenda yang tersembunyi. Dan teman-teman bisa komentar bagaimana tanggapan teman-teman, yaitu tentang terkait masalah ini ya. Dan video yang saya tampilkan sudah jelas ya, orang-orang Syiah ini mengajak untuk berjihad kepada orang-orang ahlu sunnah, namun mereka ini adalah pencaci maki sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri Nabi. Apakah kita mau berjihad dengan mereka yang mencaci maki sahabat? Dan Syiah itu bukan Islam, karena mulut mereka itu busuk sekali, mencaci maki sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Subhanallah ya. Bahkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar ya teman-teman. Jadi saya bikin video ini agar teman-teman ya bisa melihat, bisa menilai sendiri. Ternyata ada rencana busuk yang tersembunyi, yaitu orang-orang Iran Syiah ya. Orang-orang Syiah ini mereka itu tidak tahu Masjid Al-Aqsa itu di mana katanya ya. Jadi mereka itu meyakini Masjid Al-Aqsa itu ada di langit, bukan di Palestina. Subhanallah. Bagaimana mereka bertujuan untuk membebaskan Palestina, sedangkan Masjid Al-Aqsa itu mereka tidak tahu di mana tempatnya, katanya di langit. Nah teman-teman, jadi ini videonya ya. Nah teman-teman, mari kita simak ya. وليس في فلسطين. بعضهم يعتقد أن المسجد الأقصى هو هذا المسجد الأقصى الذي هو في فلسطين، الذي هو في بيت المقدس،
لكن روايات أهل العصر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما نص عليه علماؤنا يخالف هذا القول. ليس المقصود بالمسجد الأقصى هو هذا المسجد الأقصى، لكن له معنى آخر. لذلك حينما نأتي لنظرة آل البيت صلوات الله عليهم، لأنه هذا مو المسجد الأقصى الذي أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله إليه، وإنما المسجد الأقصى هو هناك. Jadi menurutnya katanya ya, beberapa riwayat kita disebutkan bahwa masjid ini yang di Palestina tidak ada kelebihannya. Dan katanya tadi, jadi Masjid Al-Aqsa itu ada riwayat lain itu bukan di Palestina, namun di atas langit. Bagaimana mungkin mereka ingin membebaskan Palestina ya? Sedangkan Masjid Al-Aqsa saja mereka tidak tahu di mana tempatnya. في بعض الروايات كما قرأنا شنو قال هذا لا فضل له أو أنه مسجد الكوفة أفضل منه. في رواية أهل البيت طبعا البيت المقدس أو البيت Nah, dan ini satu lagi ya teman-teman, menurut riwayat dari para imam Ahlul Bait, Baitul Maqdis itu bukan yang ada di Palestina. Subhanallah ya, lalu di mana coba? Bangun tidur kali ini. بيت المقدس المقدس ليس هذا الذي في فلسطين. Syiah menyebut Masjid Al-Aqsa di Palestina bukan masjid yang punya kelebihan, padahal terus jelas di Al-Quran, tapi Syiah malah buat banyak riwayat palsu untuk Masjid Al-Kufah Ira. Subhanallah ya, benar-benar memang ini. A mosque visited by over 12,000 prophets, including the final messenger who prayed here on the night of Mi'raj, the night of Ascension. Prophet Ibrahim was born in Babylon, modern-day Hilla in Iraq, and he came, like many other prophets, to this holy place. And according to the narration of Amir al-Mu'mineen, he came to pray here. Pilgrims come and indeed recite 4 rak'ats of salah, as well as recite supplications. Subhanallah, makam Nabi Ibrahim aja di Irak katanya. Coba bayangkan ya teman-teman, mereka ini memang Syiah itu bukan Islam ya, itu saja ya. Jadi mereka ini benar-benar perusak Islam, musuh dalam selimut, berbahaya sekali ya teman-teman. Allahu Akbar. Apakah kita masih percaya dengan Syiah? Bahwa mereka ini adalah Muslim ataupun Islam? Saya jawab tidak. Ya, mereka ini adalah musuh dalam Islam. Mereka ini punya agenda yang tersembunyi untuk menyerang Arab Saudi. Setelah beberapa wilayah ditaklukkan, seperti dulu ya, di Irak, Ahlus Sunnah banyak yang dibantai. Di mana lagi? Di Lebanon, dan banyak negara-negara di Timur Tengah sana. Sekarang mereka setelah nanti akan, kalau misal memerangi Israel, maka mereka akan menyerang Ka'bah dan Madinah. Subhanallah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.